Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad, afdal anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat ruqis sufiyah, ashabal madaris, pejabat pemerintah, pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser Pagar Nusa, Ibnu PPNU, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh. Malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Ujung Semi, Kecamatan Gesik, Kaludi. Oh, udah berubah ya, Kabupaten Cirebon. Dulu waktu saya masih kecil sering kesini, diajak oleh ayah. Waktu itu Kiai sini, Kiai Nurin, ketua ansornya Pak Subur, masih ingat saya. Ada Kiai Golkar Pak Sukasa waktu itu. Golkar 71. Bapak sekalian, kalau saya menyaksikan masyarakat Islam yang sangat solid ini merupakan tanda bahwa kita masih kaya. Kita masih kaya. Nahnul aghnia. Kaya apa? Kaya dengan kapital sosial. Ats-tsarawatil ijtimaiyah. Masyarakat Semeton Kata ini kekayaan kita. Datang ke sini tanpa dioprak-oprak, tanpa dijemput, tanpa dibayar. Bapak Ibu datang ke sini kan dengan kemauan sendiri. Ini merupakan ats-tsarawatil ijtimaiyah, kapital sosial yang harus kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai ada yang misah mental, apalagi sampai kurang. Syukur-syukur bertambah, paling tidak ajeg, paling tidak. Ini kewajiban para kiai, para tokoh masyarakat, agar tetap masyarakat kita solid, mempunyai semangat ghairah diniyah, ghairah islamiyah, ghairah ijtimaiyah. Oleh karena itu, saya yakin agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama tidak akan lebur, tidak akan hilang berkat panjenengan masih solid ila yaumil qiyamah. Manusia itu berani menerima amanah dari Allah. Amanah tersebut ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, menolak karena takut, khawatir tidak mampu menjalankan amanat dari Allah. Langit menolak, bumi menolak, gunung menolak, wong Ujung Semi nerima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula.
saya tawarkan amanah, kepercayaan, titipan. Kata Allah, saya tawarkan kepada langit, menolak, gak sanggup. Bumi menolak, khawatir, gak sanggup. Gunung menolak. Tapi manusia, termasuk wong ujung semi, menerima. Wahamalal in. Padahal manusia itu, termasuk saya semua, mempunyai potensi zoluman, sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar, mentok. Jahulan, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentok, pol. Potensi manusia yang melekat pada semua kita, termasuk saya, cenderung melakukan kezaliman, penyimpangan, pelanggaran, cenderung bodoh, diajak pinter angel. Nah, disinilah potensi manusia yang harus kita pelihara, kita arahkan, kita bangun agar mampu menghilangkan kezaliman dan kebodohan. Paham boten? Baru kalau hilang kebodohannya, hilang sifat kezalimannya, maka akan mampu menjalankan amanah dari Allah. Pertanyaannya, amanah macam apa itu yang langit, bumi, gunung menolak, wong jung semi menerima? Amanah apa sih? Nah, ada dua. Ada berapa? Yang keras jamnya ada berapa? Kurang lebih 40 tahun saya baru kesini lagi nih. Kurang lebih 40 tahun. Umur saya sudah 72. Dikira masih nom apa? 72. Adik saya sudah 67. Mustafa Akil 67. Saya 72. Ayah saya wafat umur 70. Kakak saya Kiai Ja'far umur siudak telu wafat. Mulai liwati bapak, liwati ayah wis 72. Ayah saya wafat tahun umur 70. Tahun 90. Amanah apakah itu? Yang langit menolak, bumi menolak, gunung menolak. Betapa beratnya amanah itu. Tapi manusia menerima. Ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat Allah, teologis, dari langit dan sakral, suci. Amanah dari Allah, dari langit langsung. Nabi pun gak boleh kecampur, siapapun tidak boleh kecampur, walaupun Rasulullah. Amanah ini langsung dari Allah. Apa itu? Agama. Amanah nomor satu adalah agama ini turun dari Allah langsung, tidak boleh ikut campur siapapun, hatta Rasulullah, dan bersifat teologis, suci, tidak boleh diotak-atik, gak boleh tawar-tawar. Agama isinya dua. Berapa isinya? Satu, akidah. Dua, syariah. Akidah rukun iman. Panjenengan wong gesek wis beriman kabeh tentang Allah. Ayo kita tingkatkan iman kita. Gimana tingkatkan itu? Dalam kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Santri Lirboyo harus hafal Fathul Mu'in. Jangan Wendi. Dulu saya di Lirboyo tahun 68 sampai tahun 71. Apa artinya? Jihad fardu kifayah, minimal setahun harus dilaksanakan sekali.
Nomor satu jihad adalah para kiai, para pemimpin, pengurus NU lah, harus mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan dalam syarahnya I'al Talibin, iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah lithbati wujudis sani'. Apa artinya? Mengajak masyarakat ujung sumber beriman kepada Allah, beriman buatan bu, man, dengan hujjah, dengan dalil, baik itu dalil tekstual maupun rasional. Nah, sekarang kalau saya tanya, Allah ada tidak bu? Ada tidak pak? Kata siapa? Jangan bilang kata kiai, jangan bilang kata ustadz, kata saya. Namanya iman namanya. Kalau anak kecil kata ustadz, anak kecil kata bapak, kata ibu. Kalau ente syarat mati masih katanya, masih jare. Syarat mati masih jare. Ayo saya tanya sekarang, Allah ada tidak? Kata siapa? Jare sun. Jare siapa? Keyakinan yang ada di dalam hati sendiri-sendiri, namanya keyakinan. Katanya belum yakin. Bocah cilik nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa kok anak kecil. Jadi Pak Guru, Allah ada satu, kata anak kecil. Kalau ente wis jilat maning masih katanya, jilat maning wis, pulang gede wis jilat maning lah, masih katanya, nggak boleh. Allah ada kata saya. Betul nggih? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul. Kata siapa? Quran wahyu dari Allah. Kata siapa? Mana namanya? Malaikat itu ada yang wajib tahu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kata siapa? Ada hidup di akhirat nanti, ada surga neraka, ada pahala dan siksa. Kata siapa? Takdir Allah, baik dan buruk, barat sugih, naik turun, bangun jatuh, pinter goblok, semua takdir Allah itu. Kata siapa? Namanya keyakinan namanya. Ayo para kiai, para ustadz kalau ngajari masyarakat agar menjadi ahli yakin, masyarakat supaya menjadi ahlul yakin, bukan hanya apal di mulut, bukan, ahli yakin. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo, kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini siapa yang adakan? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada, Ahmad ada di masjid, Hasan ada di rumah, kata-kata ada tuh. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Hasan tidak ada di rumah, Ahmad tidak ada di masjid, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham belum? Ayo, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah paham boten? Bukti. Nah, sekarang kalau bukti baru paham nih. Domir, kata ganti pronoun, ada 3. Aku anak, engkau anta, dia huwa, ya kan? Benar kan? Silahkan dipakai, mangga dinggo. Pula ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Khalid, silahkan. Ana Zainab, ana Maryam, mangga dinggo. Tapi nanti semua anak, semua aku mati kabeh bakal. Paham betul? Anak bisa beri mati. Ya Allah kali mati wafat, Haji Mukhlas kali mati wafat, kamu sekelingan gula. Kiai Nurin, Pak Subur wafat. Kulo kaludi siapa? Kulo kaludi Abdul Majid dah. Jangan kulo bayi cilik, Abdul Majid
yang meninggal dunia, Haji Ali gua, Haji Madrais wafat. Berarti aku Said, aku Hasan, aku Khalid, aku Maryam, aku Zainab mati kabeh mboten? Tinggal anak satu yang tidak mati. Aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kecuali aku. Aku siapa? Tentu aku Hasan kan? Bukan aku Khalid, bukan aku Ahmad, bukan aku Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada, tidak ada yang ada kecuali anak. Kata Allah, aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku kalau sepatu kabeh, aku Hasan, aku Khalid, Said, aku Ahmad, tinggal aku. Paham boten? Itu bukti bahwa kita diadakan, bukan yang ada kita ini. Paham ya? Anta, kau Hasan, kau Toto, kau Soekardi, kau Solikin, kau Maryam, kau Zainab, kau Dian, Tuti, mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, kecuali anta. Anta siapa? Bukan anta Hasan kan? Bukan anta Khalid bukan? Bukan anta Ahmad bukan? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Aduh, mulai paham, mulai cerdas ujung sumi. Aduh. Masana ngaji kayak gini masana. Siji maning, huwa dia Toto, dia Soekardi, dia Jejen, dia Maryam, dia Tuti, dia Dian, mati kabeh. Kecuali huwa satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku, Allah. Yang sebenar-benarnya engkau, Allah. Yang sebenar-benarnya huwa, dia, Allah. Kita ini pinjam, nyili-nyili, pinjem. Ayo pinjamnya mau berapa tahun? Jawab. Pinjamnya mau berapa tahun? Dijawab. Saya menggunakan aku Toto, aku Solikin, aku nyili dari Gusti Allah. Ayo mau nyili berapa tahun? 100 nguyung sing dipan. Jawab yang benar jawab deh. Maunya pinjam berapa tahun? Terserah yang meminjemi. Mau jabet, terserah yang sing ngilihi. Siapa tahu siapa urut balik sing kene, mulai belum bisa ngomong aku wis. Paham boten? Ini ayo kita mantapkan akidah rukun iman datang masyarakat, itu namanya jihad. Jihad pertama adalah itsbatu wujudillah, ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat aw aqliyah itsbatu wujudis shani'. Ngoten nggih, para kiai harus selalu mengawal, membimbing kekayaan masyarakat ini dengan akidah yang benar. Sifat 20, nomor 1 wujud, nomor 2 qidam, nomor 3 apa? Baqa, nomor 4 Yambu nafsihi, nomor 5 Sapal kabelah. Ayo kita mantapkan tuh. Tapi tolong aja jare. Allah wujud dari siapa? Allah qidam dari siapa? Allah baqa dari siapa? Itu namanya keyakinan. Nah, yang kedua, agama tidak ada dua kan? Yang kedua ada syariah. Wa iqamatu syariatillah. Jihad yang kedua, kiai-kiai, ustad-ustad, tokoh masyarakat, pemimpin NU harus ngopeni masyarakat, kekayaan karawatul ijtimaiyah, sosial kapital yang sangat banyak ini, ayo diopeni syariatnya. Ayo kita sembahyang kabeh. Makanya iqamah
bukan ada usolah. Lakoni sholat duduk, tuh. Amalus sholah, mengamalkan sholat duduk. Ada isolah, menunaikan sholat, bukan. Iqamatus sholah, mendirikan sholat. Apa artinya mendirikan? Oh, enggak mengamalkan. Karena sholat harus dibangun di masyarakat ini. Bapaknya sholat, mboke durung sholat, durung iqamis sholah. Bapak mboke sholat, anaknya ora, mantune beli, bukan iqamis sholah. Pak kue sholat, masyarakatnya enggak sholat, bukan iqamis sholah. Paham boten? Sampai yang sholat, tangga habis sholat, belum iqamis sholah. Iqamatus sholah, membangun. Ya maksudnya bangunan gitu. Sholat dibangun sholat tuh. Bukan lakoni sholat, ini dewakan bisa ya kunci. Dewakannya kena. Ada sholat, tekani sholat, ya kena dewakan. Iqam, apa konternya? Membangun, apa? Jadi bu sampean sholat, anak kudu sholat, mantu kudu sholat, putu kudu sholat. Paham betul? Paku sholat, apa? Wakil kuah pada Kliwon, juru tulis, Senjaga Banyu, kudu sholat, hansip kudu sholat, camat kudu sholat, bupati kudu sholat, gubernur kudu sholat, presiden kudu sholat. Paham betul? Kapolres Dandim dan Ramil, Kapolsek kudu sholat. Wong Islam, lawan agama Islam. Namanya iqamus sholah, membangun sholat. Bukan hanya ngelakoni sholat, bukan. Paham? Betul. Jadi amanah ada dua ya. Satu agama, ini muqaddasah, ilahiyah, samawiyah. Nabi nggak boleh ngutik-ngutik Nabi kan. Rukun Islam, rukun iman, Nabi Muhammad nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangi. Paham gimana ya? Agama Isya, akidah dan syariah. Amanah nomor kali yang langit tidak mau, gunung ketakutan, bumi menolak ketakutan, manusia menerima. Apa amanah kedua? Ada dua. Amanah nomor dua juga ada, bukan dari langit tapi ardiyah, bukan dari Tuhan ilahiyah, bukan insaniyah, dari manusia. Bukan muqaddasah, tidak suci, tidak. Siapapun harus membangun, harus ikut campur, bukan dari Allah. Kalau agama tadi dari Allah, nggak boleh tambah, nggak bisa ngurangin. Kalau yang kedua ini amanah dari manusia yang di bumi, silahkan tambahin, silahkan dikurangin, silahkan dirobah kalau memang harus dirobah. Apa itu? Ada dua. Amanah yang kedua ada dua. Bahasa Arabnya ini namanya thaqafah, apa? Bahasa Arab apa? Thaqafah, kedua hadarah. Apa? Thaqafah dan thaqafah. Thaqafah itu apa? Pendidikan dan akhlak dan sains teknologi. Membangun masyarakat yang cerdas, yang pinter, berakhlak, paham teknologi. Itu yang amanah thaqafah. Dan ujung semi bocah mondok kabeh jawab jam takoni sini aduan Jakarta dan akon bijawab. Wong jung semi bocah namanya mondok kabeh, belajar kabeh, temenan, awas bohong, awas kualat loh. Itu namanya kita lagi membangun thaqafah. Oh bakalnya bocah ujung semi pinter kabeh, oh, namanya thaqafah namanya pinter kabeh, namanya thaqafah. Harus usai bagian lah, ketinggalan sing nom. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampangannya terjemahan bebasnya kan, terjemahan bebas. Baka pengen bener kudu karo ilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Kebenaran al-haq hanya dengan ilmu pengetahuan. Bakal pengen bener kudu karo apa saja. Ingin benar bertani, ingin benar berternak, ingin benar berbisnis, ingin benar menegakkan hukum, ingin benar ngatur masyarakat, ingin benar
membawa kesehatan kedokteran, ingin benar dalam agama, kudu karo ilmu agama paham. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau kamu bodoh, kalau kamu nggak tahu, jangan ikut campur, diem. Ini Quran sih ngomong. Baka ente beli weruh laisa laka bihi ilm. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kula bisa agama, ya bisa titik bisa. Saya tidak ngerti kedokteran, saya tidak ngerti mesin, saya tidak ngerti perbankan, maka saya tidak akan bicara kedokteran, tidak akan bicara mesin, tidak akan bicara teknologi, karena bukan bidang saya. Saya menjual mobil rusak, digawe rumah kula, malah tambah rusak bakal. Tak buka bisa masang maning. Saya sakit, tekanin kula, malah tambah sakit malah di dokter. Tapi agama yang bukan bisa lah, bukan agama sih bisa. Itu namanya ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ayat mendorong kita agar profesional. Profesi gak boleh kalau orang bukan profesinya ikut campur. Ente dokter jangan bicara agama, ente insinyur jangan bicara khutbah, jangan khutbah di masjid. Ente dokter andes umum, bidang umum ekonomi politik, jangan bicara agama, salah kabeh bakal. Yang bicara agama kiai, kiai pun jangan bicara teknologi, jangan bicara bangunan, ambruk malah kalau kiai bicara bangunan malah. Aja kalau ngomongin koperasi, malah hilang duitnya bakal. Paham boten? Quran lagi duduk kula du wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan kecampur kalau kamu nggak ngerti. Inna sam'a wal basra fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, ucapan, tindakan semua akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai orang ujung semi masyarakatnya buta huruf, ketinggalan, tidak berilmu, tidak berpendidikan. Harus kita bangun generasi muda yang berilmu dan berkualitas. Dari urut kabeh lah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tahu semua anak kecil juga. Pinter itu wajib. Apa artinya? Jawab. Apa artinya? Pinter itu talabul ilmi faridatun. Pinter itu kalau pinter wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Pinter bodoh. Ayo ngomong di bareng. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Awas, kalau main mantau ngarep masih bodoh, awas. Kita ketinggalan. Sehingga WhatsApp di doang Islam, sehingga YouTube, gaya Google di doang Islam. Untung alhamdulillah YouTube banyak isinya, alhamdulillah banyak ceramah saya, ceramahnya Gus Baha, ceramahnya Gus Muafik, Anwar Zahid, kata nggih YouTube kah? Tapi sayangnya karena bukan yang bikin, bukan saya, yang bukan kita yang bikin, kula mengisi, diisi ceramah kula njero anak ngono. Google ya anak ceramah kula ku. Sayangnya karena duduk gaweannya kula, terus ceramah kula toli anak obat iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa, betul nggak apa-apa. Gambar betul, gambar rusak bakal. Ayo, cacil kabeh deleng kabeh. Rusak. Obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuat. Apa mana gambare wong zina. Sampean kamu deleng pun dari saksi nang akhirat. Dari sembarangan loh. Deleng film blue, deleng film wong lagi kayak pun lah, lagi kayak pun ditonton san dari saksi bakal nang akhirat. Paham betul? Karena apa? Karena kita bodoh. Kita nggak bisa bikin YouTube, kita nggak bisa bikin WhatsApp, kita nggak bisa bikin Instagram. Mau bed in luar negeri semua itu hanya kita bisa ngisi. Alhamdulillah di sini ceramah kulo, ceramah Anwar Zahid, Sumafi, Gus Ikdam dan sebagainya lah. Ayo sing pinter.
Kita harus pintar. Kenapa tambang-tambang nikel, batu bara, timah dikuasai uang luar negeri? Karena kita bodoh. Kita nggak bisa bikin nikel bukan hanya menambang nikel. Ayo sausin nikel jadi apa? Jadi baterai aki, atau jadi sendok, jadi chipnya HP, jadi nikel. Ayo timah jadi apa? Gitu loh. Bukan hanya nambah dari jual mentah-mentahan. Turunannya yang mahal turunannya. Kelapa itu batok bisa menjadi apa? Dengan teknologi yang luar biasa. Sepete jadi kambal. Di India tuh bikin kambal, bikin kasur dari sepete kelapa. Kelapanya jadi macam-macam. Airnya bisa diminum. Masukkan kaleng, diproduksi dengan minuman kaleng terdiri dari air kelapa. Nah, kita enggak kan? Potong kelapa, ambil kelapanya, diminum airnya, buang. Padahal sepetnya, batoknya, semuanya bisa diolah menjadi hasil tambah rezeki kita. Karena kita apa? Gak pinter. Paham boten? Kita gak pinter. Kita kalah ke orang lian. Mulai sekarang siap boten kira-kira kita mengejar ketinggalan? Ayo. Bocah nom sing masih nom, sing masih bocah generasi mondok kabeh. Kudu pinter. Paham betul? Kita waktunya harus menang, tidak boleh kalah. Tidak boleh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lamun kamu betul-betul orang beriman, lamun sirah kabeh benar-benar beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah. Wa antumul a'lau, harus di atas jadi pemimpin. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Dan kita kalahan, kalahan. Orang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Orang paling berani Rasulullah. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafiduhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun dzuhimam, Nabi Muhammad orang yang punya cita-cita besar. Saya harus menang. Islam menang betul. Himanya Nabi Muhammad tuh bukan pakai uang, bukan pakai senjata berat, bukan. Kiai Hashim, NU harus besar enggak? Pakai duit enggak? Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang, pakai duit, pakai senjata nuklir enggak? Pakai apa? Himmah. Apa namanya? Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Orang punya himmah, gak mau kalah. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, dakwah lereng dingin, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kamu tuh akan dibunuh Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Ayo sampean. Lalu sampean dikandani uang kayak kumpul nih, pamannya ngandani sampean. Pamannya sampean ngandani sampean, sila harus dipateni, mandek dingin ngajar madrasah, mandek dingin jadi pengurus NU, mandek dingin ngaji, mandek dingin, ayo pribadi kira-kira. Mandek ya, ya modal sampean. Kanjeng Nabi jawab, wallahi ya ammi, law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kalau orang Quraisy meletakkan matahari tangan kanan, bulan tangan kiri, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Pekoten boten sampean, boten. Pantesan kalahan, boten jabe.
Itu Kanjeng Nabi tuh, Masya Allah, ayo tiru. Ada cerita Kanjeng Nabi, ada cerita mau tengah diganjel karo watu. Nah itu ini sholat tahajud sampai Abu Sikile, iya itu ya benar. Tapi juga keberaniannya, sikapnya tegar, yang tekadnya tinggi, hasratnya tinggi. Saya harus menang, Islam harus menang. Menang betul Islam, tersebar betul. Itu himaya Kanjeng Nabi itu, Masya Allah. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orangnya jujur, sifatnya sidik, gak pernah bohong. Bohong sekali, Allah melaknati Nabi Muhammad kalau dia bohong sekali. Anas ngomong, yang wajib sidik Kanjeng Nabi. Hari isu dudu Nabi tadi. Kan Muhammad wajib sidik, isi dudu Nabi tadi. Lu wajib sidik, lu wajib. Sidik, kejujuran, karakter yang sangat penting. Dengan hilangnya sidik, minyak goreng hilang. Dengan hilangnya sidik, sekarang nih lagi ada korupsi 300 triliun PT Timah selama 10 tahun. Lama gue tuh kerupuk kalau dibilang 1 triliun 1 miliar, 1 miliar 1 juta, 1 juta 1.000, berarti 300 triliun korupsinya. Indosuria 72 triliun, Kominfo 8 triliun, Setia Novanto ketua Golkar 2,5 triliun di penjara wis. Coba. Karena apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kehilangan sifat. Korupsi terjadi karena manusianya nggak punya sidik. Paham betul? Nggak usah negara, nggak usah. Rumah tangga mawon. Wong lanang tidak sidik, wong wadon geger, gimana? Wong wadon tidak sidik, wong lanang. Kira-kira semaling akeh orang sidik, wong lanang atau wadon? Suami apa istri yang banyak nggak sidik? Suami, bener. Yang banyak tidak sidik, bohong misalkan, bohong. Wong lanang atau wadon sing akeh? Lanang, ya usah. Coba dalam rumah tangga saja sidik prinsip. Kehilangan sidik berantakan rumah tangga. Gibutan. Makanya Muhammad memberi contoh pada umatnya, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalim. Muhammadun tabitul mitsaqi hafiduhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat, ana wong kempek, ngomong utang 2 minggu 2 tahun durung bayar, betul. Yang ujung semi wonten. Nabi Muhammad kalau janji tepat, rong dina, sukiki. Muhammadun thayyibul akhlaq wasyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Ketika tahun 8 Hijriah, Rasulullah dulu waktu hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi dengan ketakutan dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi di Gua Tur, naik onta. Sekarang setelah 8 tahun Kanjeng Nabi tekan Mekah dengan sahabat berjumlah kurang luwih 12.000. Orang Mekah ketakutan, semua sembunyi dalam rumah. Muhammad pasti ngamuk, balas dendam. Karena mereka merasa salah kan. Muhammad pasti ngamuk. Besok Kanjeng Nabi masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, nyambung seduluran. Karena orang Mekah semua sedulur kabeh Kanjeng Nabi, satu suku Quraisy. Beda keluarga mawon. Hasyimi, Umayyah, Hasyimiyah, Adi, Zahra, Taimi, beda keluarga. Kalau sukunya suku Quraisy semua. Hari ini hari marhamah, kasih sayang. Kita sambung sedulur maning. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, terik matahari, ditindih batu besar, saya maafkan.
Yang dulu melempari batu saya maafkan. Yang dulu merantai, ya, dirantai, sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Begitu Kanjeng Nabi memaafkan seluruh orang Mekah keluar dari rumah, semua menyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Dialem karo Quran, Masya Allah. Sing ngalem Quran, kula sih paling ngalem sampeyan lah. Kula terus terang mawon, sing ngalem kula yakeh medsos kan medsos, sing muji-muji kula yakeh, sing ngancam nyaci maki ya berkurang-kurang. Dua-duanya tidak berpengaruh bagi saya. Yang muji tidak menjadikan saya sombong, yang nyaci maki ngancam tidak menjadikan saya takut. Zaman 212 saya diancam caci maki oleh rombongannya Rizik itu, gak takut, enggak. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah sampai sebulan, rumah boleh jaga polisi. Saya nggak takut. Kenapa? Karena sing ngalem kula kalau sing mencaci saya pada karo kula pada doyan iwak asin sambal terasi bakal suara melayani WC. Ayo pada beli, pada beli. Tapi bakal sampean dalam wong sing pada kalau sampean aja megar kah, aja bunga. Atau sampean diancam ning wong sing pada kalau sampean pada bedoyan iwak asin, sambal terasi, petek, bakal suara melayani pada beli. Ya judi, sing ngancam pada bekarisun. An sing ngalem aja sombong sampe dalammu, sing ngalem pada karisun. Tapi Kanjeng Nabi sing ngalem siapa? Allah, Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu baik, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf, kamu penyayang. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Semua orang Mekah hari itu masuk Islam semua. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dini afwaja. Lihat Muhammad. Masyarakat masuk Islam semua. Yadkhuluna fi dini afwaja, berbondong-bondong. Paham betul? Dengan apa itu? Dengan apa? Dengan akhlak. Walaupun tafaddu ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, dan faddu min haulik, niscaya mereka orang Mekah lari meninggalkan kamu. Jadi kalau ada mubaligh, ceramah kasar, kotor, malah orang bikin lari dari agama Islam. Gak usah Islam-Islaman, gak usah tobat-tobatan, gak usah sembahyang, ngajaknya cara kasar, gimana? Senajan sih diajak barang bener, caranya kasar, wong beli nurut, beli melu, beli simpati. Oleh karena itu, Nabi mencontohkan kita dengan akhlak yang mulia. Fa'fu anhum, Muhammad, maafkan orang Mekah. Panjenengan ndonga, Allahumma fir ahli Makkah. Ya Allah, penduduk Mekah muga-muga diapura. Sampeyan saged niru saged mboten? Jawab saged mboten? Wong sing ngalami nipu 5 juta teka pura saged? Mboten. Wong sing gamlai sepeda motor teka pura saged? Tidak hanya fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakan maaf, istighfar, maghfirah datang Gusti Allah untuk orang Mekah. Panjenengan mendoakan orang Mekah mudah-mudahan dosa diampuni. Sampai saged sing begini 5 juta moga-moga diampuni dosa Gusti Allah saged. Sing gamlar sepeda motor moga-moga diapura saged. Bot.
Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oh, itu namanya thaqafah. Apa namanya? Harus pinter dan harus menang. Apa? Harus pinter dan harus. Satu lagi, amanah yang nomor 2, yang aman di muka bumi, tidak suci, tidak suci, bukan dari langit, bukan dari bumi. Nomor 2 namanya hadarah. Apa? Yang keras. Kemajuan, membawa kemajuan, kesejahteraan, welfare. Bagaimana caranya wong jung semi sugih kabeh? Dudu ndonga ku amin. Jamnya siap, jamnya gitu, dudu amin. Aku len ndonga amin. Wong ujung semi kudu sugih kabeh. Nah gitu. Nih, Quran iki, dulu Quran dulu iki. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Aja sampai sampean mati meninggalkan anak yang melarat. Piye caranya? Gimana caranya? Sampean mati anaknya sejahtera karena sampean sugih mewariskan harta, anaknya menikmati warisan yang sampean. Paham betul? Quran pesan itu aja sampai sampean mati meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, anak cucu yang melarat, yang lemah. Maka sugih itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, sugih, melarat. Awas kula mana masih melarat, awas. Temenan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam semua tersebut kan, nikel, batu bara, emas, berlian, minyak, gas, timah, mangan, boksit, besi, tembaga, anak kabel Indonesia ki, anak kabel uranium, bahan nuklir uranium. Untuk siapa? Untuk ibadiyas salihin. Wong ujung semi soleh-soleh. Ternyata sing nguasai Cina kabeh. Nomor 1 paling sugih arene Prayogo Pangestu. Duwite 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sing duwe Bank BCA, duwe pabrik rokok Jarum, duwite 150 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 500 triliun. Tegulati wong jung simi langka. Madrais ta drukanan ta. Nomor 30 Sanga Haji Rosyid. Nomor 40 Muhammad Bayu. Masih ana wong satu nomor besar. Haji Rosyid 30 Sanga ya mesti ketung sugih lah di Indonesia. Nomor 1 2 3 4 5 dudu wong Islam. Dudu kurang benci dudu wong Islam dudu. Itu kenyataan kita dalam hal ini di'afan, lemah. Nggih mboten? Kita ini lemah nggih. Kalau Quran ngomong pribadi aja sampai di wong lemah. Kudu sugih. Di bakal melarat. Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa? Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu pirang karung, bu pirang karung. Sahabat sedekah 700 gandum 700 onta diangkutnya karo 700 cikar lah. Ya Allah. Karena sugih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa yang beruruk ya? Waliullah. Qutbun Aqtabil Arba'ah. Wali kutub mana papat. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abil Hasan Asyadzili, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Hasan Ar-Rifai. Abdul Qadir Jilani wong Baghdad. 2 bulan yang lalu kalau singkana. Dari sana saya, dari ziarah. Suatu ketika ziarah teng Mesir, datang kuburannya Imam Syafi'i. Di Mesir kuburan Syafi'i di Kairo. Dusir Fustat namanya. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah, mereka ziarah kubur Imam Syafi'i. Melihat, menyaksikan masyarakat desa Fustat melarat-melarat. Pada beli rumah, pada punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani sing wali kubu
beli tanah 10 hektar, dibangun perumahan gowong melarat-melarat di sekitar kuburan Syafi'i, dusun Pustot aran Kairo. Sampai sekarang, sampai sekian rumah susun, ada tulisan gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman, sampai wali duduk sugih beli loman beli. Wah, nah gunanya kabeh setelur-telurnya beli kabeh. Ya lamna kedua wali sugih, ambil sugih loman, gimana? Wali duduk, sugih beli, pedit pisan. Wah, sembuh. Kelas pirabu sama kelas pirabu. Jadi kaya itu wajib. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Santri waktu kelani karena 700 santri. Termasuk Kiai Inu, Deh Arjio Nangun, Mang Hasan almarhum. Santri kanak kabeh Said Muhammad. Santri 700 ditanggung. Makan, minum, kebutuhan, sakit, diobatin, pulang kasih tiket. Kenapa? Karena kaya dan loman, kaya dan loman. Punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab, punya toko kitab. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni, wafat tahun 2006 kemarin. Ayo yang ujung semua anak beli, kiai nanggung santri ya. Jawab, anak beli kiai nanggung santri ya. Langka. NU sugi buatan tak ranting ujung sini sugi belian we betul paling ashabul proposal paling waktu kanjeng Nabi Mi'raj waktu kanjeng Nabi di kitab bukan kitab mangga dalam bukan beli ngandel mana kitab rajin minta-minta jadi ayo NU jangan minta-minta mandiri pesantren jangan minta-minta mandiri anak jenang nyumbang alhamdulillah minta tidak mulai di pesantren Ciganjur alhamdulillah santri 800 gak pernah minta tapi teka dewek yang bantu teka dewek masjid yang bangun Pak SBY anak maning gedung yang bangun Pak Taufik Kemas almarhum anak jemani wong Banjarmasin wong Batubara jemani Pak Hari Tanu Partai Perindo bangun pesantren kula jemani gedung Jan Farid Pak Jan Farid mantan Menteri Perumahan gak jaluk, gak bikin proposal, gak bikin surat teka dewek tuh jaga itu loh kiai itu insyaallah paham betul kiai pakaian kudu gagah jasnya pakai jas dibikin dari wool dormil semeter 12 juta sepatu Hermes selawe juta kacamata Cartier 45 juta pulpen Montblanc 12 juta itu kiai itu ketimbangannya beli 4 juta minyak wanginya Jomalon Bulgari 5 juta Louis Vuitton 7 juta dan sampean misik Masya Allah sandalnya Lili aduh tas Gucci 75 juta tapi yang sedang wis colat Dersi Samsonite 3 juta dan sampean tasnya ini pojok ada tulisannya Musyawarah Ulama Kabupaten Cirebon ayo kiai harus kaya kiai harus kaya itu wajib apa melarat itu berarti paham sih awas main-main isi main-main masih melarat dosa kabeh berarti yang Fathul Mu'in dikatakan wadaf udarari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrati tamrid wong ujung semi kamane wong ujung semi kudu war kabeh kudu cukup pangan kabeh bil it'am wal iksa kudu cukup pakaian kabeh agama Islam memerintahkan sholat pakaiannya kudu suci berarti tidak mungkin sarung cuma satu tidak mungkin baju cuma satu di kuburan, di WC, di kebon tulis sholat tulis sarungnya pun sarungnya diganti ayo sarungnya kudu akeh
minimal pitu, klambiye pitu, kaos dalam, celana dalam, topong, sandal. Kanjeng Nabi melarang orang yang baru saja makan bawang masuk ke masjid. Yang baru makan bawang jangan sholat jamaah. Apa? Baunya tidak enak. Kanjeng Nabi berburu pete contohnya. Apa artinya? Artinya masjid baunya harus harum wangi. Masjidnya pesing, oleh bolong, oleh langkah banyunya cibuke bolong, alah insyaallah. Oleh warna kuning. Coba jalan gereja, mewah, gereja bersih. Ayo, itu namanya hadharah. Apa namanya? Saya kalau lihat kiai di Iran, Ayatullah di Iran, mobilnya Plymouth, Cadillac, Mercy, Audi, kiai ulama Tunis, ulama Maroko, mewah-mewah, pakai ada mobilnya. Dan ulama kita paling di mobil Luxio, Grandmark, Avanza, alah. Ada diga belok, lawangnya copot. Paham betul? Ulama Iran, Tunis, Maroko yang saya tahu, mewah-mewah, kaya-kaya ulamanya, kiainya itu, bukan pejabat, bukan kiainya, yang punya pesantren, punya madrasah. Jadi kita harus kaya. Yai Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 35. Di sana ketemu dengan kiai namanya Kiai Kamil Soleh, aslinya orang Semarang, pindah ke Palembang, berdiri NU. Pergi ke Banten, Pandeglang, Menes, ketemu kalau Kiai Abdurrahman, berdiri NU, Kiai Abdurrahman mendirikan NU. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Mama Falah, Ajengan Mama Falah, berdiri NU. Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara, berdiri NU. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Cuaringin, berdiri NU. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Hasan, Lombok, Pulau Lombok mana? Ketemu dengan Kiai Faisal, Kiai Hasud, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Saya bisa beli niru Kiai Wahab, bisa beli. Ya Allah. Oleh karena itu NU bisa besar, bisa barokah karena dengan pendirinya ikhlas. Kiai Hashim sebagai pendiri ikhlas, Kiai Wahab sebagai penyebar motor penggerak, juga orang kaya. Kiai Wahab kaya. Waktu pun ya, sepeda motor BSA, waktu pun langka-langka Kiai dua BSA langka. Kiai Wahab dua BSA, pakainya bagus dan loman, siap berkorban untuk perjuangan ulama. Kiai Wahab. Nah, makanya kaya itu wajib, larang itu aja salah paham. Kalau saya ngomong kaya pun berarti ngejak uang males ibadah. Salah ente. Kula sampe mah enggak luwih sing kula, sampe kudu luwih sing kula. Kula jam 3 tangi tahajud, istighfar ping 100, salat ping 1000. Baca Quran alif lam mim sajdah, siji bae pisan bae. Yasin sepisan bae. Waqiah ping 3. Tabarok sepisan. Tekan subuh. Alhamdulillah. Sampe mangga jam 2 mangga luwih bagus nang kula lah mangga. Kan mau 110.000 ya serok lagi 1000 bae kula sih. Kon saya maca Waqiah ping 40 ya serok kula sih ping 3 kula sih. Artinya apa? Artinya ibadah tidak mengganggu, tidak terganggu oleh mencari duit. Subuh tangi, sholat subuh wiridan, perlu duit, kaya. Tekan zuhur, sembayang, makan siang, perlu duit, tekan asar. Asar sembayang, perlu duit, tekan maghrib, maghrib istirahat. Ada pengajian, silaturahim, ada kaum gering, ada kaum paten, gitu kan? Tekan isya wes istirahat, turu. Kau jam 3 tangi, tahajud, wirid, baca Quran, subuh tangi, lulu duit, subuh. Bukan berarti saya ngomong gini mengendorkan ibadah, tidak.
Paham betul? Lu duit wajib, sholat yang wajib, ibadah lu duit. Amshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kata Allah, ayo jalan di muka bumi ini, ayo olah bumi, digarap bumi ini. Amshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, makan rezekinya itu. Perintah Quran itu. Oleh karena itu, yang namanya amanah kedua adalah hadharah, membangun kesejahteraan. Paham betul? Jadi saya ulangi nih, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semua menolak karena ketakutan, tidak berani menjalankan. Manusia menerima, orang ujung semi menerima. Amanah apakah itu? Ada dua. Amanah yang bersifat teologis, ilahiyah, dari langit, sakral, suci, agama. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Yang kedua, ada dua yang bersifat bumi, buatan suci, buatan dari Allah, buatan ayo dari sampean. Apa? Thaqafah dan hadharah. Thaqafah mau masyarakat yang cerdas, berakhlak. Hadharah mau masyarakat yang sejahtera. Jadi kira-kira mungkinan wong ujung semi kira-kira pinter kabeh, dudu amin, dudu donga, pinter kabeh, berakhlak kabeh, omah rong lantai kabeh, mobil nongkrong kabeh, pengen buatan mokotan ya ayo jelakon ya ayo. Paham betul? Aja kalah karo wong liyan. Oleh karena itu Al-Quran memerintahkan kita semuanya agar membangun keseimbangan. Dunia kita kuasai, akhirat pun kita amalkan. Dunia kita pegang, pasar kita pegang, ekonomi kita pegang. Betul loh, kekuasaan kita pegang. Jadi bupati NU, apalagi kepala Kementerian Agama, kudu NU, imam masjid NU, sing sugih wong. Dan lagi termasuk thaqafah dan hadharah, membangun masyarakat yang berakhlakul karim. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya ujung semi akhlaknya, bukan agamanya. Ayo wong arep dolan suka ning ujung semi, pan mentimang ujung semi cinta konang wongnya bagus beli ya, wong kana ku ya aman beli ya, kalau kita mana terus dijamin wong, aduh hati-hati isin ngalami mana sembahyang masjid sepatu hilang, maling kabeh ujung semi ku saumama maling kabeh. Ayo jatuh betul namanya agama Islam kabeh, NU kabeh, Ahlussunnah wal Jamaah kabeh, tapi akhlaknya belesak, sepatu beli aman di masjid misalkan, saya bukan martabatnya jatuh namanya. Karena ditanyakan pertama, orang mau kesini, orang ujung semi baik-baik tidak ya, bukan agamanya apa ya, NU Muhammadiyah ya, enggak, datanya itu. Contoh Afghanistan, apa negara Afghanistan terdiri dari 7 suku. Indonesia suku 400 luwih. Indonesia, Afghanistan cuma itu 100% Islam. Indonesia agama 6, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Indonesia animis, Indonesia kebatinan, kepercayaan, jaringan. Afghanistan 100% Islam, 97 Ahlussunnah, 3 Syiah, 3%, 27% Ahlussunnah. Perang terus, paten-patenan terus. Lagi Maulid Nabi dibom, sholat Jumat dibom, presidennya Burhanuddin Rabbani apal Quran, namanya Burhanuddin Rabbani, luar Mesir, luar Al-Azhar Mesir, presidennya dipateni. Muni apa? Kafir, antek Amerika. Anak bucawa dan nembang, dipateni, ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Jadi nyanyi haram, materi dia haram. Apa? Ayo. Saben hari bom meledak di sana, di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di masjid, di rumah sakit. Sampai pengen merana? Sampai ingin ke sana?
Islam semua itu padahal. Tapi negara Jepang agamanya nggak jelas, namanya agama Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Tertib, aman, tentrem, bersih. Terus papat mana? Yang terakhir tahun kemarin meresmikan masjid. Ya Allah, aman. Laku-laku bengi kah? Karo wadon, wong loro bae aman. Langkah copet, langkah jambret, langkah penodong, langkah calo. Justru anak calo anak. Perdana Menteri nemoni kula di hotel, lobi hotel kalau minum. Ya anak pengawalnya, anak di muloro pengawalnya. Ini menteri be pengawalnya bupi raus. Perdana Menteri, sing awal muloro nemoni kula teng lobi hotel. Ya Allah. Bersih. Wong pada ngerokok tapi dibuang di tempatnya. Saya usia peragat ngerokok. Gak ada sampah. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, Doha, negara Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar selesai, bekasnya orang Jepang bersih, gak ada sampah. Agamanya pada gak karu-karuan, akhlaknya yang baik. Ayo pengen mereka badan, ingin kesana enggak? Pada kerjaan kami gajinya besar-besar, baru masuk udah 15 juta, lama-lama sampai 30. Anak-anak sini yang kerja di Jepang, pertanian, pabrik, orang Jepang, ramah lagi orangnya. Ya, pula pernah kisah teng negara Mali 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau, ibu kota Tembakau. Di ibu kota Mali tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, sepeda motor ditinggalin latar, kunci masih gantung. Ayo kira-kira sepeda motor nih ujung semen yang latar kunci masih gantung beriben. Jadi harusnya jamaah edukasi jare. Udah pernah kisah teng Australia tahun 2012 karong wadon muter-muter ceramah terakhir kota Sydney, ibu kota, ceramah yang masih gede pada zuhur, asar belanja oleh-oleh sugikan balik besok pulang ke Jakarta, belanja urus kardus ya kaos celana oleh-oleh lah kenang-kenangan. Sampai di hotel HP saya lupa di mana HP. Cari-cari dah lah. Bilang ya wis lah siu kitu kumaning Jakarta. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, dan ada anak satu bawa HP saya. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung ujung sungai priben. Dicoba mau kau bengi ya, bersugi ya. Sepeda motor ya aja dan jenang rumah ya. Coba ya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ayo kita bangun masyarakat yang akur. Siap? Cara pribadi caranya selalu istiqamah berjamiah. Penjamian buatnya bakal bengi Jumat. Maca berjanji. Sudah baca biasanya. Dibaca apa? Berjanji debat. Berjanji. Syukur burdah. Kiai NU, pengurus Kiai NU kudu apal berjanji. Bakal beli apal ngaca aja di amplopi maning. Aja berkati maning. Kiai NU khutbah di masjid lama masih maca aja di go maning. Kiai khutbah Jumat apal. Khutbah nikah apal, khutbah gerhana apal, mana kesyatu qadril jalani apal, berjanji apal. Mau terus kiai apa bedanya kalau SAG orang diapal? SAG pantas diapal. Kalau diboyo keluaran kali keluar kempet harus hafal lah. Wa amma qaitad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa bisufa wal abid fasabbu bil sinatin badiyah ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة عجينا فسأله ملك الجبال في لاك اليد العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من
aslabihim mayyatawalla atirillahumma qabrul karim. Apal-apalan aja sambil dihafal. Kenapa? Karena Barzanji, Debak, Burdah milik kita. Punya siapa? Punya kita. Kalau bukan ente orang NU yang hafal, apa suruh Wahabi yang hafal? Muhammadiyah suruh ngapal? Itu milik kita itu. Kita harus jaga. Paham betul? Itu cara ngopeni persatuan masyarakat tadi itu. Kapital sosial tadi. Ayo, konsumen akhir diopeni. Aja bedal. Syukur-syukur malah bertambah. Pilih ngopenane istiqamah, ada pengajian seminggu sekali, ada berjanji sekali, setiap minggu sekali. Syukur-syukur bareng-bareng maca burdah, barokah uripe. Dibaca mboten burdah, beli apa ya? Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, orang Iskandaria. Gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya namanya Syekh Abil Hasan Asyadili. Abil Hasyadili gurunya namanya Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam Masyish gurunya namanya Abu Madjan Al-Ghauth. Syekh Al-Busiri sakit sebulan, stroke berbisa tangi. Suatu malam ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, gak bisa bangun, lumpuh. Tapi saya punya nazar mau bikin qasidah yang isinya nyanjung-nyanjung panjenengan, ngalem-ngalem panjenengan. Ya, silakan. Saya minta izin Rasulullah. Ya, silakan. 1 minggu ngimpi maning ketemu maning. Sudah jadi Rasulullah syairnya, qasidahnya. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa radhiya anhu, senang mendengarkan pujian, senang. Wa masaja sadahu, diusap-usap badannya dengan Kanjeng Nabi ngimpiyehu. Kata affa fauran, besoknya sembuh. Percaya mboten? Kanjeng Nabi bisa tekan ngimpi, ngusap-ngusap badan panjenengan terus sampai waras. Percaya mboten? Saya syukur beliau wis. Kula sih percaya kula sih. Endi syair ayo qasidah nimbar jadi wonten. Kita bari wonten. Amin tadzakuri jiranim bidi salami fazatta dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fi dhalma'i min idhami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu fabaina munsajimin min huwa muttarimin. Amin tadzakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok. Ngaku saja, aja mungkir. Jawabnya, na'am sawa taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta, lagi tergila-gila, lagi rindu, kangen pada seseorang. Tapi kalau kalian tahu, kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu kangeni, kamu tangisi? Siapa yang sedang ku tangisi, yang sedang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi. Wis kun sing hafal wis kun bae.
da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Santri kula teng Ciganjur Sakofah apal kabeh berdau apal kabeh santri saya. Siapa yang sedang kurindukan adalah bukan perempuan, bukan dusun Kadimah, bukan dusun idham. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi luhur Kanjeng Nabi jelas buatan? Luhur sampean? Luhur Kanjeng Nabi jelas buatan? Luhur panjenengan? Dijawab, jelas buatan? Jelas? Sebut 10, ayo. Dijelas mbak-mbak bapak sanu dijelas bapak terus sampean dijelas mbu sapa mbu? Dijelas terkait sing dia mbu. Ya, dijelas ya. Kanjeng Nabi sih jelas. Hafidhal ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan tarakus sifaha falam min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafidhal ilah karamatan Muhammadin aba'ahu. Allah menjaga bapak-bapaknya, leluhurnya Kanjeng Nabi. Dari Adam sampai bapaknya Abdullah dan ibunya Aminah. Dijaga dari apa? Apa yang dijaga apanya? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Kanjeng Nabi yang berbuat zina. Tidak ada. Jadi nama-nama yang saya sebut tadi namanya dari Adam sampai Syekh Abdullah dan Siti Aminah. Tidak ada yang berbuat zina karena membawa amanah Nur Muhammad. Apa? Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan, ditaruh di tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian diwarisi terus turun temurun sampai bapak tua Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saranurun nubuwati fi ghurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi muftalu abdi abdillah atirillahumma qabrahul karim syadiyim min salati wa taslim. Saratun saranurun nubuwah, nur nubuah, Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Wa badru badruhu, mukanya terang Syekh Abdul Muttalib. Pindah ke Wabi Abdillah, putranya Abdullah, mukanya terang benderang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahirkan Kanjeng Nabi, mukanya bagian bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Abu Lahab dari kejauhan kelihatan. Ada apa rumahnya Aminah? Belum ada listrik kan? Rumahnya Aminah ada apa kok padang? Abu Lahab perintah budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Coba Tuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa sih? Anaknya Abu Lahab. Tuwaibah pergi, gak lama kembali. Majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah rumahnya Aminah bisa padang. Kan dari mukanya bayi itu. Dari kasih nama Muhammad. Abu Lahab senang. Dia ponakan lanang lahir. Senang sekali Abu Lahab, jingkrak. Tuwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, bebas, merdeka. Itu Abu Lahab nanti di akhirat, walaupun masuk neraka jahim karena kafir, setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Karena menghormati Nabi, setiap hari Senin dikeluarkan. Selasa masuk lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida idza kana hadza ja'adzam bitabat yada Lahab. Abu Lahab sudah dinas pasti masuk neraka. Dalam surat Tabbat yada abi wa sayasla naron, pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin ata an-nafil misnan daiman selamanya yukhaffa anhu, dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Disururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi. Famadhan abdulladzi kan umruhu, maka seperti apa pahalanya orang ujung semi yang setiap malam Jumat, akekah, umai bagus, munggah pangkat, anaknya lulus, anaknya sing lamar, maca, maulid, maca betul. Akekah, umai dadi, masjid dadi, maca maulid kan? Famadhan abdulladzi kan umruhu, maka seperti apa pahalanya orang ujung semi yang seumur-umur selama hidupnya Ahmad masruran, menghormati Nabi Muhammad, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amin, bukan. Ini cerita penyampaian ini. Saya ceritakan orang yang rajin baca selawat, rajin baca barzanji, saya jamin pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya badan? Kalau belum percaya, kula pengen percaya bagian. Percaya badan? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing akeh dosae, contohnya pula orang banyak dosanya, contohnya saya datang ke Madinah istighfar di depan Rasulullah, dan Rasulullah ikut juga memohonkan maghfirah untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahimah, pasti lamnya lam taukid darane jare ngaji kah lam taukid, pasti Allah ngapura dosanya wong iku. Syaratnya Kanjeng Nabi melu asese sampeyan merenane umrah istighfar ngaban Kanjeng Nabi, astagfirullahaladzim dosa kula kathah, dosa kula nyuwun pangapunten ya Allah. Terus Kanjeng Nabi dukung rewangi asese ya, setuju jenengan diapura, pasti Allah ngapura dosane kula. Quran ini. Dipercaya? Silahkan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sing dipercaya ngomong kenen pun ayat waktu Kanjeng Nabi masih urip. Ada orang banyak dosa, datang Kanjeng Nabi istighfar, Kanjeng Nabi melu ndonga ya diapura, waktu masih hidup. Sekarang sudah mati, gak bisa nolong kita.
ayat perintah sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayo baca sholawat, ayo baca salam kepada kanjeng Nabi. Waktu masih urip bae tekan kin. Kita diperintah oleh Al-Quran, ayo baca sholawat, shollu al Nabi, assalam taslima, ayo baca salam kepada kanjeng Nabi. Perintah Quran lu. Kian apa? Kanjeng Nabi waktu urip mawon sampai kian. Ila yaumil sama saja. Kanjeng Nabi pasti mahrumun anha. Tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Berpercaya, soleh, berpercaya soleh syafaat, berpercaya. Paham betul? Mangga kesimpulannya yang saya sampaikan, masyarakat Ujung Semi harus semuanya bertakwa, berakhlak mulia, pintar, cerdas, dan sejahtera kaya, dan tidak boleh meninggalkan maulid Nabi, baca sholawat, baca barzaji, baca deba, syukur-syukur, baca ya, ayo sing nom, ayo hafal burda, ayo santri sun yang takopa semuanya hafal burda, semuanya. Santri saya di Ganjur 800 lebih dikit santrinya, Tanawiyah Aliyah. Yang aliyah selesai aliyah harus hafal Quran 10 juz, hadis 40, burda pun hafal. Pidato bahasa Inggris juara seluruh DKI, seluruh aliyah DKI. Jakarta juara pidato bahasa Inggris, juara pidato bahasa Arab sama seluruh aliyah DKI. Matematik nomor loro, khutbah Jumat dirombakan coba nomor 2, pencak silat nomor 1. Alhamdulillah, walaupun baru saya bangun tahun 2013, baru 11 tahun, alhamdulillah sudah banyak ke Maroko, ke Mesir, ke Turki, paling dalam negeri ya, termasuk golongan orang yang bersama kerungu kula mati kah? Siap baca Fatihah? Alhamdulillah matur nuwun. Terus tuwa sih 70. Alhamdulillah matur nuwun. Terus tuwa sih 72. Delat loro. Delat maning lah. Lawan kula sama kerungu kula mati. Ya dongakna nggih. Doana husnul khotimah. Muga-muga wong Ujung Semi kabeh wawila umur, panjang umur, fi rizkin wasi', mubarak di dunia wal akhirah, dzurriyyah salihah, anak putu saleh, rezekinya cukup kabeh, halal kabeh, insyaallah. Mudah-mudahan masyarakat Ujung Semi semakin baik, tahun depan semakin baik dari tahun sekarang, tahunnya lagi semakin baik dari tahun yang sudah lewat, tahunnya lagi lebih baik lagi, harus begitu. Bocah nomor luwih pinter maning. Wong tua tahun depan lebih kaya, tahun depan lebih kaya lagi. Siap? Itu siap. Syukron siap? Itu siap. Syukron wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.